Malam semua, aku mau berbagi cerita. Dan ini tertunda beberapa hari, udah seminggu. Dan mau nggak mau harus tak selesaiin ya. Karena kalau aku ibaratnya menghindari, sama aja aku itu siklus kehidupanku itu ya mentok itu aja, berulang kayak gitu. Dan karena itu udah takdir kodrat, jadi aku itu harus jalan maju, nggak boleh takut. Jadi apapun yang Tuhan kasih di depanku, di sekitarku, aku itu harus ngambil sikap yang tegas tanpa rasa takut, sesuai dengan batin, sesuai dengan petunjuk yang aku dapat dari hati. Dan kalau aku mau bilang sebagai orang yang beragama Islam, rugi, merasa rugi kalau kalian itu nggak percaya sama akhir zaman atau yang ditulis di Al-Quran tentang akhir zaman. Karena apa? Karena sekarang tinggal nunggu dukonnya, tinggal nunggu gempa bumi yang menghasilkan tsunami yang disebut megatrust atau mega tsunami. Gunung-gunung meletus. Kenapa? Ya karena itu udah bagian takdir dan kodrat dari Allah. Karena apa? Karena itu adalah karma dari perbuatan manusia itu sendiri. Di Al-Quran itu udah disebutin tanda-tandanya, di semua kitab-kitab suci itu sudah dituliskan. Cuman karena manusia lebih suka mengejar dunia sampai lupa posisi sekarang itu di zaman apa, dan sudah meninggalkan yang namanya Al-Quran. Gak tahu mereka itu sibuk ngejar duniawi, politik, kekuasaan, sampai apa? Sampai lupa sama yang ditulis di Al-Quran yang udah diceritakan oleh Nabi Muhammad. Ini yang beragama Islam, sesuaikan dengan keyakinan dan agama kalian masing-masing. Semuanya adalah ditulis. Sekarang tinggal nunggu apa? Nunggu megatrust, mega tsunami. Gunungnya udah aktif semua. Itu karena apa? Karena ulah kita sebagai manusia, kita makin ingkar sama Tuhan, makin jauh dari Gusti Allah. Karena apa saya tahu ya? Karena saya belajar dari kehidupan. Saya ngaji diri, makanya saya bisa ngaji alam. Dari mana ya? Dari petunjuk Gusti Allah. Gimana ngaji diri, ngaji alam sampai nyawiji rasa kalau Gusti Allah itu perjalanannya sesuai dengan takdir yang kita itu jalani. Orang Jawa, nenek moyang kita memang turun temurun seperti ini, seperti saya ini, seperti Syekh Siti Jenar dan murid-muridnya yang lain. Jadi walaupun kami beragama Islam, memang kami beda. Karena apa? Karena leluhur kami itu menurunkan manunggaling kaulo Gusti, manunggaling rasa marang Gusti Allah, marang jagat gede alam semesta ini. Ini udah turun temurun. Yang apa? Yang kita kalau meyakini ya kita yakin kita bisa. Kenapa? Karena itu adalah turun temurun dari nenek moyang kita. Kecuali kalau kalian udah nggak yakin sama Tuhan, nggak yakin sama leluhur kalian, nenek moyang kalian, otomatis kalian itu nggak bakalan dapat ilmu, nggak dapat ngerosok apa yang leluhur kalian punya. Makanya kalian makin jauh sama Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, ngomong jujur, kejujuran itu aja udah aku bilang langka. Apalagi kalau aku mau bilang tentang keadilan dan kebenaran, makin jauh lagi. Apalagi tentang isi Al-Quran tentang akhir zaman, malah tambah orang gak percaya lagi. Kalau yang ditulis Al-Quran, Islam melawan orang pesek, mata sipit. Yang orang pesek inilah orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara. Yang apa? Yang beragama Islam juga, tapi yang rahmatan lil alamin, yang membawa kebaikan untuk makhluk hidup, untuk alam semesta,
bukan yang menzolimi orang lain, bukan yang menyesatkan sesat-sesat sedikit-sedikit sesat, bukan orang yang suka mengadu domba, bukan orang yang suka memfitnah, bukan orang yang suka menzolimi orang lain. Karena apa? Karena Rasul yang dikasih Gusti Allah itu Islamnya orang Jawa. Gak kira agama apapun, kalau dia itu mewarisi dari leluhurnya yang orang Jawa, orang Nusantara, dia pasti manunggaling kawula Gusti, manunggaling kalian jagat gede alam semesta ini. Jadi ketika kita hidup itu kita berbagi kebaikan, gak cuma sama manusia, tapi ya binatang, tumbuhan, dan lain-lainnya. Tapi karena kalian itu udah banyak yang melenceng dari Al-Quran, melenceng dari Gusti Allah, makanya makin jauh kalian sama Tuhan. Gak usah jauh-jauh, untuk berkata jujur aja udah jarang yang bisa melakukannya. Untuk berkata tentang kebenaran aja udah jarang. Untuk berkata tentang keadilan aja udah jarang. Hanya orang-orang pilihan yang bisa melakukannya. Kadang-kadang dikasih Allah kelebihan bukan untuk menegakkan yang 3 itu, tapi untuk apa? Untuk kepentingan diri, kepentingan golongan. Mau ahli ibadah, mau punya organisasi, mau apa, tapi lihat apa mereka percaya sama akhir zaman? Apa mereka tahu apa yang bakal terjadi? Enggak. Kenapa? Karena mereka udah dibutakan duniawi, kenikmatan. Kenapa? Karena mereka berpikir dia akan abadi, nggak tahu kalau besok mati. Orang Jawa kenapa suka berpakaian hitam kayak Sunan Kalijogo dan yang lainnya? Karena warna hitam itu mewakili kegelapan yang ada di dalam diri kita, sisi gelap, keburukan kita yang bisa kita taklukkan. Bukan kita itu ditunggangi keburukan hawa nafsu atau apapun hingga kita itu jadi binatang, jadi iblis yang gak mengenal Tuhan. Tapi kita yang menaklukkan kegelapan itu. Jadi kalau nenek moyang kita atau kayak Sunan Kalijogo berwarna hitam, bajunya kemana-mana, yaitu melambangkan bahwa dia sudah menaklukkan sisi gelapnya. Sama kayak saya juga warna hitam. Kenapa? Karena saya belajar dari kehidupan bagaimana saya menaklukkan sisi gelap dari saya sendiri. Dari mulai saya tukang marah, tukang maksiat, tukang zina, tukang yang gak baik, saya taklukkan sedikit demi sedikit. Agar apa? Agar saya bisa jadi contoh untuk orang lain, orang Jawa, orang Nusantara. Kita mengejar duniawi tapi nggak ketinggalan akhirat. Tuhan akan ngasih rezeki, jodoh, ajal itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita makin jauh dari Allah, ya rezeki kita makin dikit, umur kita makin pendek, dan jodoh kita ya sesuai dengan diri kita. Kalau kita toksik ya dapatnya yang toksik. Kalau kita buat kemungkaran ya mana tahu kita mati di tabrak, bunuh diri atau apapun. Itu namanya umur pendek. Rezeki, kadang-kadang kita lihat orang itu mewah tapi hidupnya sengsara di dalamnya. Anaknya bermasalah, suami istrinya bermasalah. Kenapa? Karena jauh dari Tuhan. Kadang-kadang yang hidupnya miskin tapi bahagia karena jiwanya tenang, karena mereka bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ngasih yang sesuai dengan dirinya. Makanya hidupnya tenang, batinnya tenang, gak kemerungsung. Itu kenapa kadang-kadang orang yang tiba-tiba kaya, tiba-tiba terkenal, tiba-tiba mati. Karena apa? Karena jiwanya gak kuat, rohaninya gak kuat. Makanya mereka meninggal di saat lagi
terkenal ataupun di posisi atas. Dan kita ini cerminan untuk lingkungan kita. Kalau kita toksik ya kita akan kumpulnya sama orang toksik. Kalau kita baik, kita akan bertemu dengan orang baik. Tapi namanya manusia, kalau sudah sampai ke tingkat kesadaran, dimanapun dia berada akan baik-baik aja. Yang penting apa? Dia bisa mencerahkan orang lain, membantu orang lain. Agar apa? Agar kita sama-sama menjadi lebih baik lagi. Itu kenapa? Itu udah yang di tanah Jawa, di Nusantara itu hilang. Yang ditulis Al-Quran itu ya kalian sendiri. Yang mau kena dukon, kena megatrust, mega tsunami ya kalian itu. Dari mana? Kalian lihat sendiri dari kelakuan kalian. Ngaji diri. Karena apa? Karena Al-Quran yang ditulis untuk orang Islam, untuk orang Muslim. Mayoritas Islam ya di Indonesia. Perang akhir zaman bukan tembak-tembakan atau apapun. Atau iman ini, keyakinan kita ini loh yang diuji sama Tuhan. Kita kuat enggak sih menghadapi kehidupan ini? Tapi semua cara dilakukan. Cuma untuk apa? Sekedar nasi. Udah halal haram itu udah nggak tahu. Kenapa? Karena saya juga pernah ngalamin yang masa-masa di kegelapan. Tapi saya masih ingat Tuhan. Makanya saya bisa keluar. Tapi bagaimana kalau yang nggak ingat Tuhan? Malah hidupnya akan tambah hancur, tambah sengsara. Itu kenapa banyak orang-orang yang mau ngaji atau ibaratnya spiritual. Agar apa? Agar bisa membawa kebaikan untuk orang lain. Lihat, gara-gara agama. Sama-sama Islam aja udah sesat-sesatan. Kalau kalian mau tahu yang ditulis di Al-Quran, Islam bertemu dengan orang pesek, dengan orang sipit. Ya ini orang pesek yang kalian cari. Orang kayak saya ini, orang Jawa, orang Nusantara. Islamnya sama, tapi beda pemahamannya. Kami rahmatan lil alamin yang membawa kebaikan untuk semua makhluk hidup, untuk alam semesta. Bukan yang suka menzolimi, menyesatkan ataupun yang hanya akan membawa kehancuran, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Orang sipit, kalian orang-orang yang bagian Asia Timur ini, bagian yang sipit-sipit ini, banyak juga yang udah jauh dari agamanya. Jadi agama itu antara diri kita itu sama Tuhan. Agar apa? Agar tingkah laku kita itu menjadi lebih baik lagi. Nggak seperti binatang, nggak seperti iblis ataupun setan. Kalau saya udah bilang, saya aja nggak bisa menghindari takdir. Saya harus jalan terus tanpa rasa takut. Dan kalian juga akan sama. Kalian akan bertemu takdir kalian sesuai karma kalian. Kalian menebar kebaikan ya dapat kebaikan. Kalian menebar keburukan ya keburukan. Kalau kalian itu ibaratnya nyawa diganti nyawa, malu diganti malu. Jadi berubahnya dari apa? Dari biasakan kita berkata yang jujur, berjalan di jalan kebenaran. Untuk keadilan itu kita pegang untuk pegangan hidup. Agar apa? Agar batin kita itu tenang. Kita ini kalau dikejar-kejar dosa, hidup kita gak tenang. Nanti akan datang lagi masalah lagi, masalah lagi, masalah. Kenapa? Ya karena itu udah karma kita. Kita gak mau memutus karma buruk kita, ya karma itu akan datang lagi, datang lagi, datang lagi. Kita tinggal tunggu dukonnya, megatrust, mega tsunaminya. Karena itu yang gak bisa dihindari dari takdir dan kodrat Allah.